ini atas undangan Haidar sebagai ketua DPI ya, karena ada kongres atau ada ikut semua teman-teman dari Aisyah bicara mengenai masalah kesehatan. Dan saya rasa nggak mungkin kita Kementerian Kesehatan itu kalau membuat masyarakat kita sehat jalan sendiri itu nggak bisa, harus bersama-sama. Kita nggak bisa bikin programnya eksklusif, itu harus inklusif. Karena sehat itu harus datang dari individu masing-masing kan, agar ingin hidup sehat. Dan Muhammadiyah kan punya banyak sekali warganya. Kalau mereka semua sadar gimana cara hidup sehat, tugas saya sebagai menteri ringan sekali. Dan saya senang datang sini karena usianya lagi-lagi. Wah, ketemu bisa 74, itu artinya kan kesehatannya berhasil gitu, sebagai menteri kesehatan. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman Muhammadiyah ini, karena rata-rata usia Indonesia kan 74, tidak ada yang wafat sebelum 74. Pak Menteri, tadi disinggung soal TBC. TBC ini kan setiap tahun 1 jutaan, karena yang meninggalnya 130 ribu. Ini penyakit menular yang paling banyak penyebab kematian. Jadi sebabnya Bapak Prabowo ingin sekali kalau bisa secepat-cepatnya bisa diturunkan kematian. Dengan caranya Pak, sebenarnya asal kita screening, asal kita ngerti obatnya ada. Cuma nemuinnya itu yang kadang-kadang susah. Karena TBC itu kalau batuk susah dibedain dari batuk, dan kalau mau dites, tesnya agak susah. Jadi diharapkan tahun depan kita ada alat tes yang lebih gampang. Kayak COVID dulu kan tesnya masih pakai PCR susah, terusnya ada yang pakai rapid tesnya lebih gampang. Nah sekarang alatnya yang baru itu kecil, portable, nggak butuh lab gitu ya. Rencana kita akan bagikan nanti di klinik Muhammadiyah, kita kasih. Lebih baik penanganan TBC itu nggak di rumah sakit kan sih, lebih baik di klinik karena sekali positif. Yang penting itu injeksi dengan obat setiap hari. Yang sekarang dites di Jawa Barat itu sama dengan alat gene expert ada di lab, alat yang harganya ratusan juta. Alat ini akurasinya sama dan bagusnya. TBC dulu tuh harus pakai di batuk atau karena susah tuh kalau batuk keluarin isinya semua tuh udah makan. Nah sekarang ini bisa kayak COVID, bisa di swab udah swab. Rencana penyebarannya kapan? Tahun depan tahun ini kita boleh dulu pilot project 100. Kita coba di kursus mas, kalau ternyata memang bagus pemakaiannya, rencananya tahun depan kita boleh sekarang. Jadi 100 itu yang di Jawa Timur ada nggak Pak? Lupa saya. Harusnya ada. Karena kita lagi di 8 provinsi yang paling tinggi. Jawa Timur masih. Termasuk yang Jawa Timur. Peringkat 2 itu. Peringkat kalau dari sisi penduduk harusnya logikanya gitu ya, Jawa Barat sama Jawa Timur pasti paling tinggi. Makanya benar pakai masker. Obat-obatan kita belanjanya naiknya 9-11% karena banyak impor, kontribusi ke GDP-nya naiknya di sana, bukan di kita. Sebabnya saya sekarang ubah regulasi agar kalau mau investasi obat, alat kesehatan, gitu-gitu bisa produksi Indonesia akan tenaga. Jadi ya teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Pak Presiden kita pengen Indonesia itu jadi Indonesia emas gitu ya, 2045. Emas itu maksudnya apa? Bukan maksudnya banyak emasnya. Maksudnya Indonesia jadi negara maju tahun 2045. Negara maju buat saya yang asalnya dari ekonomi itu ada definisinya. Negara maju itu kalau pendapatan per kapita setahunnya $14.000. Indonesia sekarang di $4.000 rata-rata. Kalau digeser-geser ke pendapatan bulanan rupiah, negara maju itu 15 juta per bulan per orang. Jadi kalau Indonesia sekarang masih rata-ratanya di bawah 5 juta per orang. Jadi kalau kita mau ngecek negara maju apa enggak, gampang. Nah, kan banyak tetangga duduk di sebelah sekarang tanya, sebulan dapat berapa? Kalau dapatnya masih di bawah 15 juta, belum negara maju. Gitu ya. Atau ada reuni ini Muhammadiyah tanya berapa dapatnya sekarang sebulan. Kalau masih di bawah 15 juta, ya belum negara maju.
Nah, ini kan definisinya tuh itu satu. Jadi mau jadi negara maju mesti naikin dari 5 juta sebulan, semua orang mesti 15 juta pendapatan. Yang kedua, nggak semua negara di dunia bisa jadi negara maju. Banyak negara di dunia yang jadi negara maju dari 192 anggota PBB, mungkin 40 ya, 50. Yang lainnya ada negara pendapatan menengah kayak Indonesia, ada negara pendapatan rendah. Nah, semua yang bisa jadi negara maju itu ada ciri-cirinya. Mereka biasanya masuk jadi negara maju, menembus batas itu tadi 14.000 di saat puncak bonus demografi mereka. Kenapa? Karena bonus demografi adalah saat di mana suatu bangsa biasa terjadi satu kali dalam sejarah bangsa-bangsa, cuma terjadi sekali. Itu jumlah penduduk usia produktifnya. Usia produktif itu yang bisa bekerja dan uangnya antara 18 sampai 27. Kalau nggak dapat punya bonus demografinya, nah itu lebih banyak lansia, usia rektor pertama, rektor kedua bangsa itu. Pada saat sudah mulai turun dari bonus demografi, sudah mulai menua populasinya, dia belum berhasil menembus barrier atau 50 juta per bulan. Seumur hidup bangsa ini. Nah, sekarang poin yang ketiga, gimana caranya supaya orang yang pendapatnya 15 juta dan pendapatannya 5 juta? Yang pendapatannya, kalau orangnya sehat tapi nggak pinter, pendapatannya juga rendah, kecuali kan tugasnya mulia sangat. Karena keberhasilan bangsa untuk bisa masyarakatnya pintar dan sehat, sehingga pendapatannya bisa 15 juta per bulan, tergantung Menko PMK, karena Menko PMK itu pegang gitu ya. Tingkat obesitas sentral. Berikutnya, ini Pak Rektor 1, Rektor 2, dan saya udah masuk di atas 60 lansia, sama. Sisanya mungkin selesai tahun depan. Dan ini akan bangun rumah sakitnya ini kayak rumah sakit. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan luar biasa kepada kita semua, dan juga sholawat serta salam kita menunjukkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan yang sudah hadir, yang sudah ditunggu-tunggu dalam kegiatan konsolidasi nasional Aisyah. Konsolidasi nasional ini dibagi menjadi 8 batch yang di Sidoarjo, UM Sidoarjo ini adalah batch yang ke-7 dan akan berakhir pada tanggal 15 untuk batch ke-8 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Oh, baru kami sebut Bapak Ketua BBM, Selasa dan Ahad itu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dan bertempat di hotel-hotel perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak Menteri, kegiatan ini betul-betul kegiatan yang mandiri. Insya Allah belum ada dukungan. Betul-betul mandiri karena disupport oleh perguruan tinggi, oleh ibu-ibu Aisyah wilayah yang luar biasa. Jadi yang hadir di batch ini mewakili Bapak karena dilaksanakan sampai ke 8 kali. Jadi jika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita dapat hadir di Auditorium GJ Ahmad Dahlan Umsida. Atas nama pimpinan Umsida, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita berada di Auditorium GJ Ahmad Dahlan, Kampus 1 Umsida. Kami sampaikan kepada Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini Alhamdulillah Umsida memiliki 3 kampus. Ini kampus 1 ditempati Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Ilmu Kesehatan.
Kami juga memiliki kampus 2 yang ada di selatan dari kampus 1, kemudian kampus 3 di sebelah barat dari kampus 1. Mahasiswa Unsida saat ini ada 10.500 mahasiswa yang aktif, yang tersebar di 7 fakultas dan 34 program studi. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah Unsida ini terbaik di Indonesia. Klaim ini beralasan Bapak Ibu, karena sejak 7 Maret 2024 Unsida telah terakreditasi unggul secara institusi dari BAN PT. Selain itu, dari 34 program studi yang kami miliki, 14 program studi saat ini telah terakreditasi unggul, 15 program studi terakreditasi baik sekali, dan masih ada 5 prodi yang terakreditasi baik. Dari 5 itu diantaranya adalah prodi baru. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh ya Bangga Unsida 2, 3. Boleh kita buat video bersama Bangga Unsida, Bapak Ibu? Mohon izin boleh ya? Oke. 3. Bangga Unsida. Boleh satu kali lagi ya? Satu kali lagi. Bangga